Assalamualaikum, ya, saya Gandres Lestari. Insya Allah ya teman-teman, hari ini kita masuk kelas facial khusus pemula. Jadi di sini itu benar-benar kita belajar dari basicnya. Kenapa basicnya dulu? Karena kalau teman-teman mau langsung ke totok wajahnya, mau langsung ke massage wajahnya, kalau teman-teman belum paham tentang basicnya itu agak sulit. Jadi di sini insya Allah aku mau penyampaian materi pertama dulu soal basic facial. Jadi alat apa saja yang harus kita sediakan sebelum kita memulai facial, kita sharing. Jadi pertama di sini yang perlu teman-teman sediakan itu mic cleanser. Aku di sini pakai produk SR12, ada juga produk non SR12 yaitu aku pakai Hanasui di sini. Terus ada juga minyak pijat khusus wajahnya, aku pakai dari Latulip. Teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi yang ready atau yang ada di teman-teman itu apa, silahkan disesuaikan. Tidak perlu kaku, jadi terpatok. Oh Mbak Andes ngasih taunya ngajarinnya pakai produk SR12, berarti harus pakai produk SR12 juga dong? Nggak juga. Jadi teman-teman bebas, kalau teman-teman mau pakai merek lain silahkan. Ini aku pakai SR12 karena aku pribadi kan jualan produk SR12 ya. Pertama yang perlu kita sediakan adalah air hangat sih. Saranku teman-teman sediakan air hangat di wadah ya, bisa wadah plastik atau wadah kaca, tapi amannya itu wadah plastik karena kalau kesenggol kan insya Allah nggak pecah ya. Itu air hangat dan waslap nih, seperti ini waslap yang biasa dipakai buat kalau kita ngelapin bayi. Kita pakai ini. Jadi ini pakai air hangat, nanti dicelupin ke air hangat, terus diperas, lalu diusap ke wajah pasiennya, pasien facial kita nih. Kenapa harus pakai ini dulu? Biar nanti lebih mudah saat teman-teman melakukan step berikutnya, yaitu pembersihan wajah dengan mic cleanser. Ini wajib, terserah mau modelnya seperti ini atau seadanya di rumah buat nanti kita praktek, bebas ya teman-teman. Pakai yang handuk, yang penting dia teksturnya harus lembut. Kita nggak boleh pakai tekstur yang kasar karena nanti akan merusak lapisan kulit kita kalau teksturnya kasar, dan itu nggak nyaman, terlebih jika pasien kita punya jerawat, kurang nyaman kalau yang teksturnya kasar. Sebelum facial juga teman-teman harus sedia, ini nggak wajib, tapi untuk teman-teman yang memang mau lebih steril, mau lebih bersih, bisa pakai sarung tangan yang seperti ini, yang elastis. Jadi ketika dipijat ke wajah pun enak. Apalagi saranku kalau teman-teman buka praktek facial jangan punya kuku yang panjang, karena kalau kuku yang panjang itu kurang nyaman di kulit pasien kita nanti. Jadi ini teman-teman sedia ini, lebih nyaman sih ini menurutku, tapi terserah ya, ini tidak wajib. Teman-teman mau pakai langsung tangan silahkan, mau pakai sarung tangan elastis saat massage nanti juga silahkan, itu bebas, tidak terikat. Setelah itu kita wajib sedia ini handuk. Pastikan handuknya lembut, tidak usah besar-besar, cukup segini handuknya. Ini nanti buat apa? Buat dilapisi di bawah sininya, jadi dilapisi handuk untuk nanti di bando facialnya. Jangan lupa, nanti bando facialnya menyusul ya, aku tidak sediakan, ketinggalan tadi ada di toko. Apalagi sih skincare-nya yang harus disediakan untuk facial itu nih, mic cleanser. Teman-teman wajib sediakan mic cleanser. Saranku mic cleanser ya, yang lembut. Setelah mic cleanser, teman-teman juga sediakan minyak atau krim khusus wajah. Sebenarnya bisa mau pakai minyak zaitun silahkan, mau pakai VCO untuk pijat wajahnya silahkan, untuk totok wajahnya nih silahkan. Tapi menurutku lebih rekomen pakai yang Latulip, khusus massage cream. Jadi dia teksturnya itu lebih lembut, nyerap juga. Jadi tangan kita tuh mudah nanti untuk pijat-pijat wajah pasiennya nih. Jadi teksturnya tuh lembut gini dong. Dan aku nyaman sama tekstur ini, dan pakainya pun gak usah banyak-banyak, secukupnya saja di wajah pasien kita. Setelah ini apalagi yang kita sediakan? Kita harus ada scrub wajah. Terserah teman-teman mau pakai scrub wajah yang mana. Di sini aku pakai Coffee Max dari SR12 karena dia punya tekstur yang lembut. Jadi walaupun dia bentuknya scrub, Coffee Max itu punya tekstur yang lembut. Teksturnya tuh nggak merusak kulit, nggak bikin kulit lecet.
walaupun kulitnya itu lagi jerawatan, dia nggak bikin kulit lecet. Itu yang aku suka dari Coffee Max. Walaupun teksturnya lembut, si Coffee Max ini cukup nyaman untuk mengangkat sel-sel kulit mati, untuk mengangkat komedo-komedo yang ada di sekitar hidung kita di sini nih biasanya paling banyak komedo tuh di sini cukup nyaman si Coffee Max ini. Dan wanginya juga relax. Jadi yang facial itu jadi relax, terbawa ngantuk. Ya, wangi kopi bikin nyaman. Setelah ini teman-teman harus sedia tonernya. Toner juga wajib untuk finishing nanti sebelum pakai serum. Sebelum pakai serum di akhir nanti kita juga harus sedia tonernya. Untuk facial wash, suka ada pertanyaan, kira-kira boleh kenapa nggak pakai facial wash? Bebas ya, teman-teman mau pakai facial wash saat proses facial atau tidak itu bebas. Tapi aku pribadi men-skip facial wash karena menurutku dengan pengelapan pakai air hangat, terus scrubbing, terus nanti juga dibersihkan pakai mic cleanser sudah cukup maksimal untuk membersihkan wajah kita di saat facial. Facial juga nggak setiap hari kan, 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Setelah ini nih serum, tadi kan teman udah Coffee Max, wajib sedia serum juga. Setelah serum, teman-teman wajib sedia sunblock. Jadi jangan sampai sunblocknya atau sunscreen, atau kita biasa menyebutnya sunscreen. Teman-teman bebas mau pakai merek apapun, dan aku di sini masih pakai merek SR12, sunblock SR12 yang teksturnya mudah menyerap ke dalam kulit, ke lapisan kulit, dan melindungi dengan maksimal dari sinar matahari. Jadi jangan sampai ketika teman-teman punya pasien facial, terus setelah beres nih step by step facialnya, di skip sunblocknya. Kan mayoritas itu kan salon-salon itu bukanya siang ya, bukan sore. Jadi ketika pasien udah beres nih di facial, perawatan di tempat kita, pas beres, pas mau pulang kita nggak pakein sunblock. Nanti wajahnya jadi kusam lagi, jadi terpapar matahari lagi, jadi skincare yang sebelumnya sudah kita taruh nih di mukanya pas proses facial jadi nggak maksimal. Dan jangan lupa, aku pakai sunblock SR12, teman-teman bebas mau pakai sunblock apa. Terus pas proses masker, teman-teman juga harus sedia masker nih. Di sini juga maskernya aku pakai SR12. Jadi ada yang brightening, ada yang Agnes. Wajib teman-teman ketahui dulu ya ketika punya pasien facial, dia keluhan wajahnya apa. Jangan sampai ketika pasien facialnya keluhan wajahnya jerawat parah, kita pakein masker atau apa yang sekiranya malah bikin kondisi jerawatnya semakin parah. Jadi harus tahu dulu, teman-teman wajib tahu kandungan skincare yang teman-teman gunakan untuk pasien facialnya. Jangan sembarangan, jangan yang penting murah ya. Nih di sini aku pakai Sheet Max dari SR12 ya, ada 2 varian. Teman-teman bebas mau pakai Sheet Max, mau pakai masker bubuk yang biasanya dia ini tuh Mustika Ratu, oval, itu ada masker bubuknya, atau mau pakai masker yang bentuknya di wadah itu banyak kok, dari Something, terus dari Scarlett, aku tahu Scarlett punya juga, itu bebas teman-teman ya. Jadi di sini dikembalikan lagi untuk masker, terserah teman-teman mau pakai apa. Ini boleh di skip, tidak wajib, tapi aku pribadi menyarankan ini untuk di bawah mata. Jadi pakai ini dulu nih di bawah mata pas proses masker, lalu ditimpa sama Sheet Max atau masker selanjutnya. Itu saja ya alat-alat skincare yang harus kita sediakan. Untuk alatnya aku bahas di video selanjutnya.